Pria yang sedang menonton pertandingan sepak bola anak-anak adalah Vinny. Dia berpura-pura mengomentari pertandingan. Setelah bola bergulir ke arahnya, dia mengambil kesempatan untuk menggiring bola ke lapangan dan bermain dengan anak-anak. Dia berhasil mencetak gol. Dan merayakannya layaknya pemain sungguhai yang berhasil mencetak gol. Namun keceriaan itu tak bertahan lama, karena salah satu orang tua dari anak di sana meneriakinya karena telah mengganggu pertandingan. Sebelum keributan menjadi terlalu jauh, seorang pelatih memisahkan mereka dengan mengajak Vinny untuk membawa bola, seolah-olah dia adalah anggota tim. Setelah menghindari keributan, Vinny melihat lagi pertandingan sepak bola oleh tim sepak bola tunawisma nasional Inggris, yang terdiri dari para tunawisma terpilih. Pelatih Mel menyebutkan keterampilan masing-masing pemain. Salah satunya adalah Kevin, penjaga gawang yang handal. Menurut pelatih sulit untuk mencetak gol. Oleh karena itu, Vinny tertantang untuk mencetak 1 gol dan dia berhasil melakukannya. Melihat itu, Mel dan pemain lainnya tertarik pada Vinny. Mereka mengundang Vinny untuk makan siang. Mel bercerita tentang tim dan mengundang Vinny untuk bergabung dengan mereka. Para pemain lain juga memberitahu Vinny tentang kemampuan mereka, bahwa mereka akan berkompetisi di Piala Dunia Tunawisma di Roma. Tetapi Vinny langsung menolak, bukan karena dia tidak ingin bermain, tetapi karena dia bukan tunawisma. Vinny ingin menjadi bagian dari mereka, tetapi dia punya rumah dan pekerjaan. Setelah menolak tawaran itu, dia segera pergi. Mel terus berusaha meyakinkannya dengan memberinya kartu nama. Jika dia berubah pikiran, dia masih mempertimbangkannya kembali dan terus memikirkannya. Meskipun Vinny bukan tunawisma, tetapi dia bertingkah seperti tunawisma. Di dalam mobil malam itu Vinny sedang melihat kartu nama yang diberikan oleh Mel. Rupanya setelah menonton sepak bola pertandingan sore itu, dia mulai berpikir bahwa bergabung dengan tim adalah ide yang bagus, tetapi kemudian dia membatalkan rencananya dan tidur di pagi hari. Ketika dia bersiap-siap untuk bekerja, dia bekerja sebagai pengantar barang di sebuah perusahaan. Dia diberitahu bahwa tidak ada barang yang dikirim untuk beberapa hari ke depan. Sehingga dia memutuskan untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya, karena mereka jarang bertemu satu sama lain. Ad sangat senang bertemu dengan ayahnya, dan menikmati pertemuan ini. Pada saat itu dia memberitahu ayahnya, bahwa dia akan berpidato di sekolahnya, dan mengundang ayahnya untuk datang. Vinny memberitahunya bahwa dia akan menghadiri acara tersebut, tetapi istrinya mengingatkannya, bahwa putrinya akan sangat kecewa jika ayahnya berbohong kepadanya. Sehingga dia mengubah jawabannya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa datang karena dia harus pergi ke Roma. Beberapa hari kemudian, tim melakukan pemotretan untuk persiapan kompetisi. Setelah semua selesai, giliran terakhir adalah Vinny. Rupanya Vinny memutuskan untuk bergabung dengan tim. Untuk kompetisi, keesokan harinya, tim berangkat dengan memakai jersey. Sebelum menaiki pesawat, salah satu ibu pemain mengunjungi mereka. Dia adalah Ibu Nathan. Ibu Nathan melihat Vinny langsung memanggilnya dan mempercayakan Nathan kepadanya karena dia yakin Vinny adalah orang yang baik. Namun Vinny menjawab, itu adalah tugas Mel sebagai pelatih, tugasnya hanya mencetak gol. Hari itu semua tim dari berbagai negara hadir di Roma. Untuk upacara pembukaan Piala Dunia Tunawisma ke-20, mereka bersorak dan berjalan bersama sambil mengibarkan bendera negaranya. Yang terpenting dari semuanya adalah kenyataan bahwa para pemain yang menghadiri acara ini adalah perwakilan para tunawisma dari berbagai negara. Mereka datang untuk menunjukkan kepada dunia harapan mereka untuk mengubah hidup mereka. Setelah upacara pembukaan, semua orang pergi ke hotel yang telah disiapkan. Setiap pemain mendapat izin untuk masuk kamar dan Nathan kebetulan tinggal di kamar yang sama dengan Vinny. Ketika semua orang sedang merapikan barang-barang mereka, seorang wanita datang untuk menyambut Mel. Dia mengungkapkan rasa kasihan pada timnya karena tidak pernah memenangkan pertandingan. Bahkan setelah 12 kali di Piala Dunia, dia juga menceritakan tim hebat lainnya yang akan dengan mudah mengalahkan timnya. Namun Mel mengatakan bahwa timnya sangat percaya diri, mereka sudah siap. Dan telah belajar banyak dari kekalahan yang mereka alami sejauh ini. Mendengarnya, wanita itu menantangnya dan mengatakan dia akan mentraktir mereka makan malam jika timnya mempunyai kesempatan untuk menang. Setelah kejadian itu, Vinny mengetahui bahwa Nathan adalah seorang pecandu
dia datang dan memprotes Mel. Tetapi Mel malah membiarkannya. Vinny tidak bisa percaya dengan apa yang baru Mel katakan dan pergi dari sana. Keesokan harinya, para pemain sudah siap untuk bermain dan menunggu giliran bermain. Tapi Vinny tidak ada, dia tidak kembali ke kamarnya setelah kejadian dengan Mel malam itu. Semua pemain mengira Vinny tidak akan bergabung dengan mereka. Tetapi 10 menit sebelum pertandingan, Vinny mengenakan jersey-nya. Pertandingan penyisihan grup dilakukan untuk memutuskan tim mana yang bisa masuk ke perempat final. Inggris berada di grup A dan akan bermain melawan Afrika Selatan untuk pertandingan pertama Inggris. Mereka masuk ke lapangan dan siap memulai pertandingan. Namun Afrika Selatan tidak datang. Inggris harus melaju ke babak berikutnya tanpa mengalahkan lawannya. Lawan berikutnya adalah Portugal. Di babak pertama Vinny dan Nathan menjadi pemain pengganti. Inggris memulai pertandingan dengan buruk. Dan Portugal mencetak 2 gol. Belum lagi Mel mendapat kartu merah karena memasuki lapangan untuk memprotes. Tetapi semua berubah ketika Vinny masuk dan langsung mencetak gol. Setelah babak pertama selesai, mereka istirahat 5 menit. Karena Mel tidak bisa berbuat apa-apa setelah mendapat kartu merah, dia hanya bisa menonton dari kursi penonton. Vinny, salah satu pemain, bertalenta mengambil alih peran Mel dan berbagi taktiknya dengan seluruh timnya. Dia sangat yakin, walaupun permainan timnya buruk, tidak masalah jika mereka bermain dengan taktik. Dia menyuruh teman-temannya untuk selalu mengoper bola kepadanya. Istirahat berakhir, dan semua pemain kembali ke lapangan. Inggris bermain sesuai dengan rencana yang mereka buat, dan akhirnya mengklaim kemenangan dengan skor 5-2. Mereka unggul dari tim lain di grupnya dengan 6 poin. Pertandingan berikutnya adalah Portugal melawan Jepang. Ini pertama kalinya Jepang mengirim tim mereka ke Piala Dunia, dan mereka kalah 2-0 yang memalukan melawan Portugal. Setelah pertandingan berakhir, Mel menghibur pelatih Jepang dengan mengatakan bahwa tim mereka juga mengalami kekalahan serupa dengan skor 9-0. Seluruh tim Inggris masih berada di tribun untuk menonton pertandingan dari grup lain. Menurut kesimpulan mereka, tim terkuat adalah Amerika. Tim yang perlu diwaspadai adalah Meksiko. Tim favorit pada kompetisi tersebut adalah Italia, dan tim termudah yang akan mereka hadapi adalah Jepang. Di tengah pertandingan, Afrika Selatan akhirnya tiba. Namun panitia tidak bisa berbuat apa-apa karena pertandingannya sudah terlewat. Namun, karena sudah sampai, setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tetap mengikuti perkembangan pertandingan. Pelatih yang tak punya apa-apa itu hanya bisa berdoa, memohon keajaiban kepada Tuhan. Dan para pemain terus berlatih. Vinny berada di ruangan yang sama dengan rekan satu timnya, dan mereka bangga tentang 6 poin mereka. Vinny bertingkah seolah-olah poin yang diraih mereka adalah berkat kerja kerasnya. Setelah itu dia meninggalkan ruangan begitu saja. Di luar, Vinny disambut oleh pemain Afrika Selatan. Pelatih yang memujinya atas penampilan cemerlangnya di kompetisi, mengatakan bahwa dia telah berdoa sepanjang hari, berharap dapat bertemu dengan seseorang yang menyukai sepak bola untuk menjadi sukarelawan timnya, dan dia merasa orang itu adalah Vinny. Sang pelatih juga bertanya tentang poin yang diterima Inggris, bahkan tanpa menghadapi Afrika Selatan, dan meyakinkan Vinny bahwa dia ingin mendapatkan poin tersebut di pertandingan. Vinny merasa tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang dikatakan pelatih itu, sehingga dia menyetujui apa yang dikatakannya. Malam itu diadakan pesta yang dihadiri oleh seluruh pemain. Semua tim tampak asik dan menikmati santapannya, termasuk Afrika Selatan. Bahkan pada malam hari, tim Italia memberikan seragam kepada tim Afrika karena timnya kehilangan seragam. Keesokan paginya, semua tim sedang sarapan. Vinny datang terlambat dan masih belum kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, panitia datang ke tim Inggris untuk mengucapkan terima kasih karena bersedia menjadi sukarelawan melawan Afrika Selatan. Semua pemain Inggris bingung dan bertanya kepada Vinny tentang hal itu. Vinny membela diri dengan mengatakan bahwa dia ingin membuktikan kemenangan mereka. Ia tidak punya pilihan lain selain serius merencanakan strategi untuk kemenangan mereka. Para pemain berkumpul dan Vinny mulai mengisi briefing sambil melakukan pemanasan dan berbicara tentang tim. Menurutnya sudah waktunya untuk berubah pola pikir jika mereka adalah tim yang buruk. Mereka harus percaya bahwa mereka bisa.
tetapi pembicaraan mulai melenceng. Nathan berbicara tentang Vinny yang tidak pernah peduli dengan tim di luar lapangan. Dia juga mengatakan bahwa Mel tidak membawanya ke tim untuk sekedar mencetak gol. Vinny mempertanyakan tujuannya. Didatangkan ke dalam tim hanya untuk mencetak gol. Tiba-tiba semua orang terdiam, dan itu membuatnya marah. Menurutnya ini masalah tim, dan setelah itu dia pergi. Mel yang menyaksikan pertengkaran itu segera menghentikan Vinny dan membela para pemainnya. Tapi itu tidak mengubah apapun. Vinny pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Nathan bertemu dengan Vinny di kamarnya. Dia mencoba memperbaiki keadaan dan mengajak Vinny ngobrol. Melanjutkan percakapan sebelumnya yang menimbulkan perdebatan, Nathan berusaha membuat keadaan menjadi lebih baik, seperti saat ia menggunakan permen. Vinny menjawab bahwa pemain sepak bola sungguhan tidak menggunakan permen, lalu pergi dari sana. Hal ini membuat Nathan merasa bersalah. Seharusnya ia diam saja, agar tidak memperparah keadaan. Nathan menceritakan hal ini kepada teman-temannya, dan akan berusaha mencari Vinny. Namun teman-temannya menyuruhnya untuk menunggu saja di kamar. Sementara mereka mencari Vinny di luar, setelah mencari di berbagai tempat yang mungkin akan dikunjungi Vinny, akhirnya mereka menemukan Vinny tertidur di bangku. Kau membangunkannya, lalu mencoba ngobrol, kemudian yang lain mulai muncul. Mereka berbagi cerita dan Vinny akhirnya mengisi bagian dan berbagi lebih banyak dari semua orang. Vinny mengatakan bahwa apa yang mereka bagikan itu tulus dan mereka bersedia melakukan pertandingan sukarelawan. Di pagi hari Vinny mengajari Charles salah satu teknik bermain sepak bola. Dia ingin Charles bermain lebih baik karena dia tidak pernah mencetak gol meskipun dia seorang striker. Pertandingan sukarelawan dimulai. Seluruh penonton terdengar berteriak mendukung Inggris. Mereka bangga, mereka yang mengajukan diri untuk pertandingan melawan Afrika Selatan. Inggris memulai pertandingan dengan buruk, mereka tertinggal 2 gol. Nathan tampak seperti membuat kesalahan dalam permainan, jadi pergantian pemain dilakukan, tetapi sudah terlambat. Para pemain Afrika Selatan lebih baik dari Inggris, dan mereka mengakhiri pertandingan dengan 3 gol. Sementara Inggris khawatir tentang pertandingan berikutnya melawan Jepang. Sebelum memulai pertandingan, Jepang melakukan pemanasan. Pelatih mereka menyuruh mereka untuk menciptakan kenangan indah di pertandingan ini dengan hanya mencetak 1 gol. Kata-kata dari pelatih mereka membuat tim Jepang bermain lebih baik. Meski harus menelan kekalahan 9-2 melawan Inggris, di sisi lain, Inggris berhasil melaju ke babak semifinal. Setelah pertandingan, mereka menyaksikan Nathan. Saat seluruh tim tiba di ruangan Nathan, mereka melihat Mel mengemasi barang-barang Nathan karena ia akan pulang. Kondisinya semakin memburuk karena ia tidak meminum obatnya dan membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Satu-satunya tempat yang aman saat ini adalah rumah. Teman-temannya berusaha menghalanginya untuk pulang, namun Mel tetap harus memulangkannya. Karena ia sudah berjanji bahwa Nathan bisa pulang kapanpun ia mau, Afrika Selatan berhasil mengalahkan AS di semifinal dan melaju ke final. Sementara itu, Inggris pernah mengalahkan Meksiko di babak perempat final dan menghadapi Italia di babak semifinal. Masalahnya Alder tidak mau bermain karena dia orang Kurdi dan membenci Italia. Mel langsung membujuk Alder dengan mengatakan bahwa mereka akan memenangkan pertandingan tersebut demi Alder dan Nathan yang sudah pulang. Sayangnya Alder bersikeras untuk tidak bermain melawan Italia, sehingga Inggris harus mencari pemain lain untuk menggantikan Alder. Pertandingan antara Inggris dan Italia telah tiba. Skor sementara 3-2 untuk Italia. Pertandingan menegangkan, kedua tim sama-sama kuat. Tidak lama kemudian, terjadi pelanggaran yang membuat Inggris dapat mengambil tendangan bebas. Kesempatan ini dengan penuh percaya diri diambil oleh pemain pengganti Alder. Namun tendangannya melenceng dari target. Hal ini membuat Vinny marah dan menimbulkan keributan. Ia mendapat kartu kuning yang mengakibatkan dilarang bermain selama 2 menit. Mel mencoba masuk ke lapangan untuk menenangkan situasi. Namun dia di kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan. Alder tidak bisa menahan amarahnya saat melihat apa yang terjadi pada timnya, dan akhirnya dia masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti. Skor masih sama, hingga akhirnya Vinny kembali ke lapangan. Ia langsung meminta izin dan berhasil mencetak gol. Pertandingan berakhir dengan hasil imbang, yang memaksa mereka melakukan adu penalti untuk menentukan pemenangnya.
Singkat cerita, pertandingan dimenangkan Italia dengan skor 5-4. Berkat Vini gagal mencetak gol penalti dan membuatnya frustasi. Saat Italia merayakannya, Mel ke lapangan untuk menyemangati timnya. Menurutnya meskipun mereka kalah dalam pertandingan, tapi mereka berhasil mencapai semifinal dan itu sudah cukup bagus. Setelah pertandingan, para pemain Inggris pergi ke kamar masing-masing. Mereka saling menyalahkan untuk pertandingan, kecuali Alder yang berterima kasih kepada semua rekan satu timnya karena menerimanya sebagai keluarga mereka. Vini disalahkan atas kembalinya Natha dan tendangan penaltinya. Dia tidak menerimanya dan membela diri dengan membahas masa lalu semua orang di timnya. Tetapi keadaan menjadi tenang ketika Alder mengatakan bahwa dia dulunya adalah seorang tukang cukur dan menawarkan untuk mencukur siapapun secara gratis. Setelah itu Vini mendapat telepon dari putrinya yang mengatakan kepadanya bahwa dia menyampaikan pidato tentang ayahnya yang merupakan bagian dari tim sepak bola tunawisma Inggris. Mendengar ini Vini marah dan menyalahkan Mel karena mengundangnya untuk bergabung dengan tim. Dia sangat benci disandingkan dengan para tunawisma. Rachel yang emosinya meluap, tidak tahan dengan apa yang baru saja dikatakan Vini, yang mengira bahwa dialah satu-satunya alasan tim melaju ke semifinal. Vini membela diri, dia menjelaskan bahwa dia memang pemain sepak bola profesional. Dia pernah menjadi pemain West Ham dan secara resmi tercatat sebagai pemain. Setelah itu Vini meninggalkan ruangan. Bukan hanya kemarahan yang masih melekat dalam dirinya, tetapi juga kesedihan karena teringat masa lalunya. Dia memang pemain hebat dan berbakat. Semua orang mengira dia akan sukses. Tapi lama-kelamaan orang mulai sadar kalau dia tidak cukup baik. Hal ini membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Di malam hari Mel bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya janji untuk makan malam gratis. Sebelum dia menceritakan tentang Vini, saat dia masih menjadi pemain sepak bola hebat, kepada wanita tersebut. Bahkan Mel menuliskan nama Vini di daftar pemain hebat. Dia juga mempunyai gol yang bagus, sehingga dia harus menyeret Vini ke dalam timnya. Bukan hanya karena mencetak gol, tapi Mel sendiri tidak tahu jalan seperti apa yang dia ambil untuk mencari jawaban. Mel mengunjungi gereja di kota untuk berdoa. Dia ingin tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi kesulitannya. Setelah bermalam berdoa, Mel kaget karena dia ditemani timnya. Dia kemudian mengajak mereka melempar batu ke patung di gereja, sambil mengatakan bahwa keinginan mereka akan terkabul jika mereka melempar on target. Vini terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dia terlambat untuk pertandingan. Dia segera bergegas untuk mencuci muka. Dia harus menghadiri pertandingan karena Inggris menghadapi lawan kuatnya, terutama Amerika. Sedangkan timnya sudah bersiap dan menunggu kedatangannya. Mereka yakin Vini akan datang, tetapi mereka tetap mengkhawatirkannya. Permainan dimulai tanpa Vini, yang dihentikan masuk lapangan oleh penjaga. Ia mengatakan bahwa dia adalah bagian dari tim yang bermain. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menonton pertandingan dari luar. Di awal pertandingan Inggris berhasil mencetak 1 gol dan disusul 2 gol dari AS. Namun Alder berhasil mengejar ketertinggalannya dengan mencetak gol lagi. Kyle juga bermain sangat baik dan bahkan mencetak gol di menit-menit terakhir untuk unggul. Di detik-detik terakhir Kevin berhasil mengamankan bola untuk memastikan kemenangan. Pertandingan dimenangkan oleh Inggris dengan skor 3-2. Setelah menonton pertandingan, Vini meninggalkan lapangan. Pelatih Afrika Selatan datang mengundangnya bermain untuk timnya di pertandingan melawan Italia. Karena salah satu pemainnya cedera dan tidak bisa bermain, Vini menolak permintaan tersebut karena segalanya sudah berakhir untuknya. Namun sang pelatih tetap menginginkannya karena baginya Vini adalah sosok yang selama ini bermain gemilang. Vini akhirnya menerima ajakan tersebut dan langsung mengganti jersey-nya dengan jersey Afrika Selatan. Melihat Vini memasuki lapangan, Mel sangat antusias. Dia langsung berdiri dan meneriakkan nama Vini, yang kemudian disusul oleh seluruh pemain Inggris. Vini sangat senang mendapat dukungan dari timnya. Dia memulai pertandingan dengan semangat dan Afrika Selatan berhasil memimpin skor 2-0. Disusul Italia dengan 1 gol. Italia tidak mau kalah dan berhasil mencetak 2 gol lagi. Afrika Selatan harus kembali mencetak gol untuk mengamankan kemenangan. Dan akhirnya berhasil menang 4-3 yang membawa mereka menjadi juara dunia.
Semua orang senang, bersorak dan bersenandung merayakan kemenangan. Setelah pembagian medali, Fine, yang tidak bermain dengan timnya, mendapat medali terakhir dari Mel. Pada kesempatan itu, Finny meminta maaf kepada Mel. Dan Mel menunjukkan catatannya, yang merupakan bukti bahwa dia telah memilih Finny sejak awal. Karena dia menganggapnya sebagai pemain hebat. Mengetahui itu, Finny sangat senang dan bangga pada dirinya sendiri. Di tengah kebahagiaan itu, Charles dan yang lainnya mendekati Finny dan membawanya ke tengah lapangan untuk menerima trofi juara Piala Dunia Tunawisma melalui kompetisi tersebut. Finny menyadari banyak hal. Di tahun sebelumnya memang momen tergelapnya, namun Mel datang memberinya kesempatan bermain lagi, hingga akhirnya dia mendapat medali. Tetapi yang paling penting, dia bermain untuk menjadi bagian dari tim. 1 tahun kemudian tim sepak bola tunawisma Inggris mendapat lebih banyak anggota. Kali ini Finny mengajari pemain lain, mengajarkan permainan indahnya. Sejak tahun 2001 tim sepak bola tunawisma menjadi fenomena global. Sebanyak 70 negara telah berpartisipasi dan berhasil mengubah kehidupan lebih dari 1 juta tunawisma.